Assalamualaikum teman-teman. Gimana puasa hari ini? Semoga kuat sampai dengan maghrib ya. Hari ini kita akan membaca buku Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, zaman Jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, masyarakat Arab hidup dalam zaman kegelapan sampai lebih dari 2 abad. Banyak terjadi kejahatan dan penyimpangan yang menjadi tradisi secara turun-temurun di kalangan masyarakat Arab kala itu. Teman-teman tahu 2 abad itu berapa tahun? 2 abad artinya 200 tahun, karena 1 abad sama dengan 100 tahun. Wah, lama ya zaman jahiliyah kala itu. Bagaimana sih keadaan zaman jahiliyah pada waktu itu? Mereka menyembah berhala dan menjadikan patung-patung yang mereka buat sendiri sebagai Tuhan. Wahai Tuhanku yang kubuat dari batu, berkatilah aku. Itu ucapan mereka saat mereka menyembah berhala. Mereka menggantungkan nasib kepada undian anak panah. Misalnya, aduh, jadi deg-degan nih. Mudah-mudahan aku dapat anak panah yang benar supaya nasibku beruntung. Nah, seperti itu. Mereka juga meramal dan percaya pada tahayul agar mendapat nasib baik. Kalau burung ini kulepas dan terbang ke arah kanan, nasibmu hari ini akan beruntung. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau burung ini terbang ke kiri, lebih baik kamu diam saja di rumah supaya tidak mendapat sial. Oh, begitu ya. Nah, itu kalau mereka dulu itu zaman jahiliyah tidak percaya kepada Allah. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal atau 20 April tahun 571 Masehi. Tahun itu disebut juga dengan tahun gajah, karena pada tahun tersebut Raja Abraha dan tentara gajahnya datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Keinginan Raja Abraha tidak terwujud. Allah mengirimkan pasukan burung ababil. Burung-burung tersebut membawa batu panas. Kemudian mereka menyerang tentara gajah hingga porak-poranda. Nah, itu pada pergi ya, pada kabur. Orang itu berkata, "Wah, burung misterius itu melindungi Ka'bah. Lari!" Orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah meninggal di Madinah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan. Ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya merasakan kasih sayang ibunda sebentar saja. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, Aminah wafat di Abwah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ibu susu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah menjadi kebiasaan masyarakat perkotaan Arab pada masa itu, terutama kalangan bangsawan, untuk menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah, yaitu wanita dusun atau kampung di pedalaman. Tradisi ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menguatkan fisik anak, mendidik anak-anak menjadi mandiri sejak kecil, tidak bergantung kepada orang tua, nenek, atau kerabat lainnya. Keluarga ibu susuan juga harus melatih dan menjaga kefasihan logat bahasa Arab bayi yang dititipkan kepadanya. Ibu susu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Selama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyusu kepadanya, air susu Halimah mengalir deras.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak kandung Halimah sendiri dapat minum air susu Halimah hingga kenyang. Padahal sebelum itu air susu Halimah sedikit. Tidak hanya itu, sejak menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan peliharaan Halimah menjadi lebih gesit dan menghasilkan banyak susu. Pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa pembelahan dada terjadi pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bermain dengan teman-temannya. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam. Saat peristiwa itu terjadi, teman-teman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlari ketakutan dan melapor kepada Halimah As-Sa'diyah. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terjaga dari perbuatan dosa karena Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan hatinya melalui malaikat Jibril. Masya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing. Saat remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bekerja sebagai penggembala kambing, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa uang dinar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sebagai pedagang. Ketika dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah perempuan terhormat yang pandai dan kaya raya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjual dagangan Khadijah di negeri Syam. Di sana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat keuntungan yang banyak karena sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan dapat dipercaya. Karena keuntungan besar yang didapat, Khadijah memberi upah yang besar pula untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang dikenal akan kejujurannya. Bahkan kaum Quraisy menjuluki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Lihat, Muhammad sudah menggelar dagangannya. Lebih baik kita belanja di sana aja yuk. Demikianlah buku tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah kita baca. Ini belum selesai teman-teman, tetapi kita sudahi dulu ya. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.